Selamat datang di channel Dides Stories and Movie. Sebelum lanjut menonton videonya jangan lupa untuk like, komen dan subscribe terlebih dahulu channel ini. Film bertajuk Mohon Doa Restu yang dibintangi oleh Jeffrey Nichol rilis di jaringan bioskop CGV Indonesia pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Sinema karya insan film tanah air ini diarahkan oleh Odi C. Harahap, yaitu sutradara peraih 2 nominasi pada penghargaan Festival Film Indonesia sebagai Best Director tahun 2017 untuk film Sweet 20 dan Best Original Screenplay tahun 2015 untuk film When Will You Get Married. Penulis skenario Mohon Doa Restu adalah Cassandra P. Cameron dan Yayu Yuliani. Sementara dalam daftar pemeran utama yang beradu kemampuan akting dalam film bergenre drama komedi ini terdapat nama Siva Haju, Jeffrey Nichol, Cut Mini, Sarah Sechan dan lain-lain. Seperti judulnya, kisah dalam film ini adalah tentang rencana pernikahan Mel dan Satya yang akan berlangsung 3 bulan lagi. Namun semakin mendekati hari H, Mel mendadak dilanda kebingungan apakah Satya adalah orang yang benar-benar dia inginkan untuk menjadi pasangan hidup. Proses syuting Mohon Doa Restu dilakukan di Kota Bandung oleh Rumah Produksi Screenplays Films, IV Cinema dan Rapi Films. Film ini dapat dinikmati selama durasi 106 menit dengan rating sensor untuk semua umur. Diceritakan Mel adalah teman masa kanak-kanak Satya, banyak menghabiskan waktu bersama sebagai sahabat sejak usia dini, keduanya akrab dan saling menyayangi. Namun Mel dan Satya kecil harus berpisah karena pindah ke tempat yang berjauhan. Saat berjumpa kembali di usia dewasa, Mel dan Satya dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Mel tidak keberatan dan demikian pula Satya karena mereka sama-sama saling suka. Proses perjodohan berjalan lancar dan pernikahan mulai dipersiapkan. Akan tetapi konflik mulai timbul karena pernikahan tersebut diatur dengan detail oleh kedua orang tua Mel dan Satya. Widi dan Ira, yaitu ibu dari Mel serta Satya, sama-sama ngotot ingin mewujudkan sebuah pernikahan yang mereka inginkan tanpa minta persetujuan dari anak-anaknya. Mel mulai merasa tidak nyaman karena selalu diatur, apalagi Satya tidak berani menolak apapun yang diucapkan oleh ibunya. Mel kecewa karena lelaki yang dia harapkan menjadi pemimpin dalam keluarga ternyata selalu nurut ucapan ibu dan tidak mendengarkan apa yang diinginkan Mel. Ditambah dengan kehadiran mantan kekasih Mel yang bersedia melakukan apapun demi mendapatkan Mel kembali. Dia mulai goyah dan bingung, ragu apakah ia harus melanjutkan rencana pernikahannya dengan Satya atau mundur saja. Di tengah konflik tersebut Mel dan Satya berjuang keras meminta doa dan restu dari keluarga serta teman-teman mereka. Film ini dengan cerdas mengangkat kegelisahan anak muda di usia akhir 20-an hingga 30-an yang seringkali mendapat tekanan untuk menikah meski mungkin belum merasa siap. Selain itu, Mohon Doa Restu juga menyoroti pentingnya komunikasi antara anak muda dengan orang tua dalam menghadapi kegelisahan tersebut. Disajikan dengan cerita yang romantis, film ini juga tidak kehilangan sentuhan humor sehingga penuh dengan konflik tapi tetap menghibur. Jika kamu sudah melihat trailer Mohon Doa Restu, kamu pasti berpikir bahwa film ini mungkin hanya fokus pada kisah cintanya Satya dan Mel. Namun setelah menonton saya bisa bilang bahwa film ini malah lebih condong mengangkat tema keluarganya daripada hanya fokus pada kisah cintanya Satya dan Mel. Secara keseluruhan Mohon Doa Restu menampilkan proses berdamainya ibu dan anak yang pastinya relate dengan kehidupan sehari-hari. Berawal dari perjodohan ibu mereka, Satya dan Mel memang akhirnya benar-benar saling jatuh cinta. Sayangnya Ira dan Widi terlalu banyak ikut campur urusan cinta anak mereka, bahkan benar-benar mengontrol urusan pernikahan anak mereka hingga membuat Mel kesal sampai berpengaruh kepada hubungan cintanya dengan Satya. Berhubung konflik yang dihadirkan enggak hanya sekadar cinta-cintaan, jalan cerita yang dihadirkan Mohon Doa Restu pun tidak terasa klise. Salah satu hal yang membuat Mohon Doa Restu tidak terasa klise adalah endingnya yang tidak menye-menye, serta memberikan pelajaran baik kepada anak dan orang tua di luar sana yang sedang menghadapi kondisi serupa. Sebagai informasi, Mohon Doa Restu mendapatkan rating semua umur dari Lembaga Sensor Film Indonesia. Sayangnya saya kurang setuju dengan rating umur tersebut karena film ini menampilkan adegan mengonsumsi alkohol. Dengan durasinya yang 1 jam 46 menit, Mohon Doa Restu memang bertele-tele dalam menghadirkan konflik serta penyelesaiannya,
Namun imbasnya saya merasa proses bagaimana Satya dan Mel bisa saling jatuh cinta terlihat terlalu mudah dan begitu cepat. Ditambah lagi konflik tambahan ketika mantan pacarnya Mel tiba-tiba datang saat Mel dan Satya sedang berselisih pun menurut saya tidak terlalu penting untuk jalan ceritanya. Pemeran utama mohon doa restu memang Jeffrey Nicole dan Shiva Haju. Namun setelah menonton filmnya saya malah berpikir bahwa mohon doa restu lebih cocok disebut sebagai filmnya Cut Mini dan Sarah Sechan dibandingkan filmnya Jeffrey dan Shiva. Aktingnya Mini dan Sarah malah lebih mencuri perhatian di sepanjang film, bahkan bisa dibilang menutupi penampilannya Jeffrey dan Shiva. Jeffrey dan Shiva sebenarnya menampilkan akting yang sangat baik di film ini. Namun penggambaran karakternya Mini dan Sarah, yang mana mereka digambarkan sebagai ibu-ibu heboh yang terlalu ingin mengontrol anak mereka, malah lebih memberikan nyawa untuk ceritanya mohon doa restu. Berhubung Mini dan Sarah memang berteman baik di balik layar, kekompakan mereka di depan layar pun terasa sangat natural. Selain Jeffrey Nicole, Shiva Haju, Cut Mini dan Sarah Sechan, aktor-aktor lainnya juga tampil dengan sangat baik walau ada aktor yang jatah kemunculannya sedikit. Sutradara dan penulis naskah cukup adil dalam memberikan momen bersinar kepada karakter-karakter pendukung lainnya. Ceritanya begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, komedinya pas dan penampilan aktornya pun tidak mengecewakan. Namun dari visualnya kamu tidak akan menemukan hal yang spesial dari film ini. Secara sinematografi tidak ada yang spesial serta desain produksinya yang juga cenderung simpel. Scoring yang digunakan memang sesuai dengan setiap suasana yang ditampilkan di filmnya tetapi tidak ada yang memorable. Penggunaan musik yang cukup berhasil menarik perhatian saya saat menonton adalah ketika diputarnya lagu populer di bagian ending filmnya. Tidak hanya sekadar komedi romantis yang fokus pada kisah cinta sepasang kekasih, mohon doa restu juga menampilkan konflik keluarga yang terasa cukup dekat dengan realitas banyak masyarakat Indonesia. Alih-alih disebut filmnya Jeffrey Nicole dan Shiva Haju, mohon doa restu malah jadi ajang bersinarnya Cut Mini dan Sarah Sechan yang jadi nyawa komedi untuk film ini. Mohon doa restu hadir mengisi ceruk yang di bulan Oktober ini banyak diisi banyak film horor, narasinya yang menarik dan penuh keceriaan, tentunya akan mengisi hari-hari kita lebih berwarna lagi. Selain relatable, kisahnya juga hangat dalam bertutur dan memberikan edukasi yang sangat penting bagi kedua belah pihak tanpa kecuali. Itulah review tentang film Mohon Doa Restu.